Ya, jumpa lagi di Cedik Geni di episode menuju ke 50. Ya. Ada yang mengatakan bahwa 50 itu artinya spiritualismenya sudah mulai agak mapan. Demikian juga di Cedik Geni yang menuju ke 50. Semoga saja semakin mempererat niat kita untuk selalu menemani Dimas Diajar di sana dengan berbagai macam informasi serta dari narasumber yang selalu ada dan kita berikan di Cedik Geni. Betul sekali, Pak Denny. Nah, di episode jelang 50 ini kembali saya Denny Sumirat ditemani oleh rekan saya Rina Prameswari. Itu saja. Karena jelang 50 ini narasumber kita adalah salah satu founder dari Cedik Geni. Awal kita sudah berbincang dengan Bapak Novi Prayuda Negara. Novi Yuda Negara. Novi Yuda Negara. Novi Yuda Negara. Dan kemudian ada satu lagi kita akan berkenalan yang sering menjadi host di Cedik Geni. Siapa lagi kalau bukan Pito Swarsana. Awak dapat ini. Aku terus terang langsung saja memperkenalkan diri ya. Itu, iya. Tapi sebelumnya di sana ada Cak Siro ya. Masih termangu-mangu. Itu nggak bisa diabaikan orang gitu. Iya. Ini tadi judulnya diabetes. Iya. Diabetes mellitus. Bukan. Dia BTS. Diabetes. Ya, Oh, diabetes. oh, demam Korea, J-pop. Ya, demikian. Terima kasih Cak Siro. Langsung menuju ke tempat ya. Kita berbincang-bincang terkait dengan tadi yang ada di alam mimpi dan terlalu manis ya. Jangan sampai dilupakan tentang Cedik Geni. Yo. Tuh. Dengan itu ini. Open your mind. Sebelum kita masuk, kita teriakan teman-teman your mind dulu ya. Iya dong. Belum tadi. Oke. Cedik Geni. Piye kabare? Iya, jeruk makan jeruk. Jelang edisi 50 itu adalah edisi jebakan. Iya, terjebak. Iya, terjebak. Ono panti api ini orang ini. Oh iya. Ada spesial. Takut dia. Takut kena ya. Iya. Kena dia. Saya dulu atau siapa ini yang mau buka? Apa saya dulu? Iya. Tadi saya udah buka. Bisa terbitnya Cedik Geni itu kapan Mas? Inisiator. Berapa tahun yang lalu atau baru-baru ini atau seperti apa? Terbit itu dari mana? Timur itu pasti dari ide dong. Cedik Geni selalu dari ide dong. Makanya kita ini berada di timur kota. Oh Oke, iya. berarti di Itu kan timur. bukan dari barat sampai ke timur itu salah itu. Oh iya. Bukan Iya. barat itu orang barat itu selalu begitu. Padahal nggak begitu. Sesok aku tolong dong aku nengin. Ya kan ngangkat barat timur ini. Dari barat sampai ke timur. Iya. Lang deh 2000 ya barat timur. Iya. Kapan itu sebenarnya ide? Sebenarnya kalau ide itu persisnya saya tuh masih ingat peristiwa itu sekitar pertengahan kalau nggak akhir Maret. Oh. Itu di salah satu hotel yang dulu pemiliknya adalah Pak Novi itu. Iya. Novi Yuda Negara. Di sana ya kita di sana ngobrol karena berangkat dari kegelisahan gitu ya. Gelisah itu Iya. geli basah. Ya intinya kan apa ya, orang-orang hidup itu kan pasti punya kegelisahan, punya mimpi, punya sesuatu, punya ekspektasi kadang-kadang. Nah di masa pandemi ini kita kan banyak nganggur, tapi ide tetap liar. Banyak nganggurnya, kegiatan tidak ada, fisik ini nganggur, terus nggak ada kegiatan. Akhirnya kita meliarkan fisik, kita meliarkan ide. Jadi rasa kita ini kemana-mana.
Nah begitu kita sering ngopi di sana, kita bertiga berempat kadang-kala. Tapi waktu muncul ide itu kita bertiga, saya, Pak Novi, ada satu lagi yang nggak mau kelihatan orangnya, orangnya besar itu. Itu nggak mau kelihatan dia. Nggak mau kelihatan, tapi dia besar, salah sendiri ya, pasti kelihatan dia. Dia pengen jadi hantu, nggak pengen kelihatan. Nah, tepatnya itu. Karena begini, ngobrol apa aja itu pada waktu itu? Banyak sekali. Masuk ngobrolin Tuban, terutama Tuban ini harus Tuban ini harus jadi apa? Sebenarnya ya kalau kesah kita adalah ketika Tuban ini tidak bisa menjadi pionir. Sebenarnya Tuban sangat potensi menjadi pionir karena sejarah membuktikan banyak tokoh-tokoh lain yang di Tuban. Tokoh nasional bahkan dulu kan sempat ada ini Gonjang Ganjing. Itu ya. Nah, itu tokohnya juga dari Tuban. Terus Gonjang Ganjing nasional internasional waktu itu perang antara kapitalis dan sosialis. Iya di Tuban. Tetap Tuban. Lahirnya itu Tuban. Tuban luar biasa sekali. Jadi ketika memandang Tuban ada potensi, tapi tidak terkelola dengan baik, dengan teman-teman, bagaimana ini caranya ikut serta membangun Tuban seperti itu atau seperti apa? Bukan ikut serta, di depan. Kalau ikut serta kan di belakang. Harusnya Tuban ini di depan. Tadi ya dari timur begitu karena itu ya. Dengan sarana apa sebenarnya ketika kok tiba-tiba wah podcast aja gitu? Itu belum lahir, podcast belum ada. Saya hanya apa istilahnya terus ide apa ya gitu. Nah segini aja, saya punya ide cetek gini. Apa itu? Nah, baru kita itu nama sudah langsung nama cetek gini ini. Tapi untuk kegiatannya apa belum ada. Kita bikin rumah dulu. Namanya kita bikin rumah dulu. Yang memantiknya itu siapa itu yang cetek gini? Saya. Jadi kita bikin rumah, bikin papan nama, jebret cetek geni gitu kan. Tapi dalemannya ini rumahnya apa? Isi dari rumah ini apa belum tahu kita. Tapi pondasi sudah ini ya. Karena ideologi kita kan sama. Kita kan sama-sama orang seneng ngopi, seneng ngobrol, seneng. Nah, filosofi dari cetek geni penamaannya itu seperti apa sih, Pak? Cetek geni ini kan memang kalau ditarik dari sejarah itu kan ya memang sejak eranya Wali Songo itu Mbah Sunan Bonang itu kan menitahkan bahwasanya kita orang-orang Nusantara waktu itu sudah ini harus apa tinitahnya istilahnya harus apati geni. Apa itu apati? Apati geni kan mematikan api kalau bahasa Indonesia. Mematikan api. Nah ternyata. Tapi kok malah ini cetek. Sudah waktunya kita ini sekarang cetek geni jadi memantik gitu loh. Artinya kita yang sudah padam dicetekkan. Betul. Ini kita sudah lama loh terlepas dari sejarah, terlepas dari nenek moyang kita, terlepas dari nenek moyang kita ini orang-orang top, orang-orang bayangkan kalau armada laut kita sejak dulu dari Majapahit itu kayak apa? Ini kan sudah canggih. Artinya berarti memang cetek geni itu berawal melihat semuanya dari sejarah. Dari sejarah. Dulu Mbak Bonang ngongkon matine api ku mega apa? Tujuannya apa? Apa begini ternyata. Memang orang-orang tua kan selalu begitu, selalu apa istilahnya mengatakan sesuatu yang absurd kita tidak tahu, tidak bisa apa ya? Enggak blokosuto gitu loh. Ini hanya kiasan kayak kiasan gitu. Nah, setelah kata itu kan ada maknanya. Kata itu setelah kita bongkar ternyata ada sesuatu di situ, ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk mengamankan Nusantara. Karena apa? Ternyata maksud dari Mbak Bonang itu kita mematikan api. Budaya kita mau diambil oleh jajah. Seperti itu. Jadi gini. Nusantara sejak dulu terkenal dengan logamnya. Coba bayangkan ketika alat musik dari Eropa rata-rata dari kayu. Alat musik Amerika juga dari kayu. Alat musik Cina dan Arab itu dari kayu dan juga kulit hewan. Sedangkan Nusantara waktu itu ada gamelan ini luar biasa. Gamelan dari logam, dari kuningan, dari besi, dari baja, bahkan keris itu dari apa? Ada unsur dari meteor. Ini kan luar biasa sekali. Nah itu masaknya jadi apa? Masaknya pakai api, pakai geni. Itu maksudnya Mbak unsur Bonang api gitu. Itu maksud dari Mbak Bonang mematikan api itu. Karena budaya kita yang mau diambil, budaya Nusantara gamelan,
Kode berarti itu. Ya? Kode itu. Bukan kode buntut loh. Ya. Jadi orang Jawa kan selalu begitu, mengatakan sesuatu itu ya nggak langsung biar diketahui, karena biar tidak diketahui orang lain, maka pakai sandi. Sandinya itu apa? Nah, kita sudah terlepas lama, ratusan tahun, berapa abad, 6 abad gitu. Akhirnya dipanggil. Kita waktunya. Itu mantik api ini apakah ada tanda-tandanya Mas dulu? Udah waktu zamannya itu apakah sudah dikasih petunjuk atau gimana kan gitu? Petunjuknya yang ngopi itu. Enggak, kalau saya begini. Waktu itu memang ada acara di situ di salah satu hotel itu, kita waktu ngopi itu mainnya kos-kosan. Habis acara itu kos-kosan, saya teringat waktu ketika saya SMA itu kan saya suka suka ngelihat, dengerin suka lihat di TV itu waktu itu. Waktu masih satu TV-nya kan. Iya, sering nonton itu. Nah, itu ada Kosblas. Nah, di situ saya berkegiatan. Saya kan sering membantu ibu saya untuk cetik geni tadi. Oh, itu juga ada sebegitu ini. Ada atmosfer Kosplus di hotel itu, saya teringat gitu loh. Saya teringat ketika waktu saya SMA SMP itu kan, ya mulai SD, saya sering ini, ibu saya kan kalau masak tradisional gitu, pakai kayu. Nyalain kompor. Iya, bukan kompor, masih tungku ya. Kayu, tungku. Itu masak nasi, masak pakai tungku lah. Saya bagian menjaga api itu gitu loh, biar nggak padam. Api mau padam, saya kayunya saya ini berarti cetik geni ini membakar itu dari katakanlah yang pertama dari filsafat ide, kemudian yang pertama yang kedua tarik lagi filsafat sejarahnya juga ada. Akhirnya terbesit yang namanya itu dari ghostnya di sini. Mbah Bonang di mana? Tuban. Cetik geni Tuban. Harus bisa. Apakah hanya melihatnya dari kan tadi sejarah, terus kemudian apakah mencoba untuk merefleksikan dengan keadaan sekarang atau seperti apa itu cedik geni? Ya, saya rasa Tuban ini kota yang sangat luar biasa sebenarnya, saya melihat. Jadi saya memang berasal bukan dari. Ini secara manusianya atau apa ya? Ekonomi? Semuanya. Semua sisi ya. Dulu pelabuhan terbesar ada di Tuban. Sejarah lagi ini. Kok sekarang begini? Ini kan kemunduran kalau saya rasa. Mestinya Tuban itu maju, tapi ini kok malah mundur. Budaya kita juga semakin diserap ke asing gitu loh, diserap ke luar negeri. Justru kita melihat budaya kita di luar, bukan di sini gitu loh. Kita jadi penonton budaya kita yang diambil di luar. Gitu. Budaya kita banyak dicuri, makanya kita nggak percaya diri. Orang-orang kita ini nggak percaya diri terhadap budaya kita, terhadap warisan leluhur kita. Artinya itu cedik geni lebih kepada penyadaran atau kepada pendidikan atau seperti apa? Semuanya. Karena dari api tadi, dari api bisa muncul budaya, bisa muncul seni, bisa muncul ideologi. Semuanya kalau saya rasa. Jadi semuanya, tapi outputnya pada penyadaran pada masyarakat itu sendiri. Kultur masyarakat Tuban saya rasa harus nggak tahu lah, kalau saya terlalu tinggi mungkin bahasanya, ya harus dirubah mindsetnya, harus dirubah. Karena masih banyak. Karena sekarang seperti apa mindset yang Om Pito ini? Kalau saya melihat, Kang Mas Pito ini seperti apa? Kalau saya melihat anak-anak sekarang, kalau bahasa saya terlalu ini ya, cenderung lebih suka instan. Betul. Tidak menyukai proses. Kalau instan itu kan langsung hasil, tidak prosesnya 1 tambah berapa jadi begini, kan enggak. Dia maunya langsung sama dengan. Jadi prosesnya ditambah, dibagi atau dikali, ini nggak kenal. Iya, tapi tentunya itu hanya sebagian besar kan, sebagian. Ya nggak semuanya sih, semuanya. Kalau saya rasa nggak semuanya. Banyak tokoh lain di Tuban itu ya saya rasa dari ketertindasan, dari kegelisahan, dari perekonomian yang sulit saat itu gitu loh. Saya rasa seperti itu. Dari mungkin budaya kita yang mungkin cenderung ya sukanya instan tadi. Nah, terus tentu saja ketika mau penyadaran dan lain sebagainya, cedik geni apakah berdiri sendiri seperti itu kan, ataukah bekerja sama dengan yang pihak-pihak tertentu atau seperti apa itu? Untuk sementara ini memang kita ini masih terlalu idealis ya sekarang ini. Tapi nggak tahu setelah 50 ini, insya Allah mudah-mudahan ini bisa semakin menyebar. Kita semakin bisa menularkan bahwasanya apa yang kita torehkan di sini, cedik ini bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa merubah mindset anak sekarang. Biar tidak itu tadi ya, kata instan. Ya semuanya ada di sini gitu. Semuanya ada di sini. Semuanya boleh
diceritakan di sini, semuanya boleh dicoretkan di sini. Kita kalau dibilang kritis ya kritis. Kita kalau dibilang apa namanya, pastilah saya melihat pasti ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kita. Ada pihak-pihak yang mencoba menyerang kita. Kritisme. Betul. Kita ini kritis terhadap orang, lalu kita diserang, itu sudah biasa. Nah, sebenarnya yang ingin saya maksudkan adalah kita ini harus siap. Kiri dan kanan ini harus berjalan serasi. Kita tidak bisa kanan menyerang kiri, kiri menyerang kanan, tidak bisa. Artinya kita berjalan di tengah lurus. Jalan lurus. Ini kita bareng gitu loh, Oke. tapi tidak bersamaan. Oke. Karena kanan dan kiri kan tidak bisa bersamaan gitu. Kalau bersamaan kan di pocong nantinya. Vampir Cina. Iya, jadi Vampir Cina. harus serasi, nggak sama tapi bareng gitu loh. Kalau bersamaan gini tidak bisa, melompat itu. Terus kemudian ada tagline open your mind. Open your mind. Nah ini Tagline. kalau saya menyebutkan nanti tidak enak juga. Sebenarnya saya ini kan Nyun Sewu ini bahasa saya. Kalau raja podcast di Indonesia siapa? Deddy Corbuzier. Tagline-nya Close the door. close the door. door. Dari situ saya melihat, wah kita harus open, jangan close. Oh. Kita harus kontra. Iya. Kita harus kontra. Seperti tadi apati dan kita harus cetek. Iya. Tapi kenapa pakai bahasa Inggris, Mas? Kenapa kan cetek geni itu bahasa Jawa? Kenapa Kita ini open kan your mind? Orang Jawa itu menerima apa saja. Keterbukaan. Neriman. Neriman. Makanya kita yang diserang dijajah nerima kok 350 tahun. Jajah apa bina? Dan kita tidak benci sama Belanda gitu loh. Kita sekarang tidak benci sama Belanda. Enggak lah. Nggak benci. Dijajah apa Makanya ditata? kita dijajah 350 tahun tapi tidak benci. Indonesia itu Nusantara luar biasa. Kita malah kangen orang Belanda kesini kalau bisa berwisata ke sini. Pasti ada yang kangen gitu. Itu. Baik. Padahal umur kemerdekaan Ini kan luar biasa. 6 tahun ya. Iya. Artinya ketika kita mau mencetek itu Cetek ini, maka mati. kita harus terbuka. Terbuka sebenarnya. Nah, keterbukaan itu apakah artinya bahwa cetek geni itu menerima atau dia menjadi sebuah ruang untuk masyarakat atau seperti apa? Siapapun. Siapapun. Ya berarti menerima ya, menerima. Mulai orang-orang yang top, orang-orang terkenal, orang-orang ideologis, orang-orang siapapun silakan. Yang mau Kita- ngomong ya? Mau ngomong di sini, mau Monggo. ngobrol, mau pisu-pisuan nggak mau silakan. Wih, Nggak masalah. Kita ada masalah. kang sanek hose gitu. Kang sanek hose. Maksudnya nggak bisa bisu. Iya. Kalau saya ada masalah bagi saya, ya kita nih apa ya, era digital itu kan semuanya. Apa yang tidak ada di media konvensional, ini kita di sini. Artinya menciptakan Kita sudah ruang buka. dialektika di cetek geni. Di cetek geni. Demokrasinya ada gitu loh. Kalau media konvensional ada searah. Searah. Kalau kita enggak bisa dari arah mana saja. Kenapa kok yang diambil semua lini level gitu ya di masyarakat atau entah itu grassroots atau di elit kayak gitu. Namanya- Kenapa nggak elit saja nih? Kita kan Namanya butuh. saja pantai api, namanya saja cetek geni. Jadi kita memasak, kita ini menggodok apapun, masalah apapun kita godok. Mulai air, mulai nasi, mulai lauk pauk, apapun kita masak, kita godok itu. Nah kalau kita pilih-pilih ya air kita akan berwarna satu warna gitu loh. Oke. Makanya kita harus memilih banyak warna, semua warna kita godok itu, semua warna kita godok. Kang Waspito, dalam menggodok itu kan perlu keseriusan. Ya. Tapi di cetek geni itu biasanya banyak yang ketawa. Gimana? kalau saya pribadi Iya, iya. kalau saya pribadi, saya hanya dua apa istilahnya, ya segoyan saya lah. Nah, Saya ini selalu serius dalam tertawa, selalu tertawa dalam serius. Itu kalau saya. Serius dalam tertawa Tertawa dalam serius. Sama nggak dengan serius Jadi- tapi bercanda? Iya. Jadi nggak perlu teman-teman kalau serius kita. Sersan ngomong. berarti. Iya. Kalau, Serius tapi santai. ini lebih daripada itu, ada refleksi di sana. iya. Kalau saya begitu, Oke. serius dalam tertawa Tertawa dalam dalam keseriusan. serius. Artinya Seru. harus berimbang gitu loh. Itu harus berimbang. Harus seimbang. Ya tadi saya katakan kanan dan kiri. Kalau kita saling serang, nggak akan jadi. Kita nggak akan maju. Oke. Nggak akan jalan gitu loh. Tetapi dialektika diperlukan sebuah ini kan juga sangat apa namanya? diperlukan. Konflik itu kan juga diperlukan. Oh diperlukan. Oke. Berarti setuju kalau umpamanya nanti ada kontra cetek geni dengan society atau dengan institusi dan lain sebagainya seperti apa ini?
ya seperti infotainment itu loh. Oh, Yang nggak ada diada-adakan, yang nggak ada bisa jadi gosip, digosok makin sih. Biar sampai digosip no. Itu. Oke, Om Cak Siro mungkin ada Cak Siro, ada pertanyaan buat Bantino tak takoni Mas Ibu. Bantino tak takoni. kali aja. Lah karena nak jawab karo turu. Ini ya ini yang namanya serius bercanda tertawa. Gandringan tuh iki, gandringan. Monggo, susu. Lu teh. Itu orang barat itu pasti minumnya. Oh iya, saya berbeda sendiri ya. Iya. Kalau orang timur teh. Ya. Cetek geni dan masyarakat. Terus untuk kaum mudanya juga bisa masuk ke sini. Bisa, sangat bisa. Milenial. Ini salah satu sasaran kita untuk merubah mindset tadi. Biar tidak gagap nantinya kita ke depan ini, biar tidak gagap dengan budaya sekarang beralih ke teknologi yang sudah seperti ini gitu, serba digital. Padahal digital itu kan hanya angka gitu aja kan dulunya. Digital itu apa ya, angka seperti itu. Apa saja yang dilakukan oleh cetek geni? Cetek geni Selama ini katakanlah untuk biar bisa mengakomodir kan, untuk membuka sebuah kesadaran itu apa saja yang dilakukan? Jadi apakah cuma podcast saja atau seperti apa ya? Kalau di ruang waktunya ya, kita tidak hanya podcast ya, ada di program newsnya juga ada, program budayanya juga ada, program seni juga ada. Cuman karena memang kita ini masih terbatas dengan waktu, 24 jam itu kurang, kadang-kadang kurang, tidur hanya 4 jam, 5 jam, habis itu bangun lagi. Nah, artinya begini, banyak sekali yang masih bisa diungkap, masih bisa dinukil. Kita harus pakai tata itu, dibuka, oh ternyata ada ini. Kayak arkeolog itu. Arkeolog itu kan buka sesuatu itu kan, buka tanah, ternyata di situ ada sesuatu. Masih ada lagi. Ada kode, ada ide. Banyak. Contohnya kalau Cak To yang kemarin tuh, Cak To itu kan PKL ya. Ternyata dia butuh sebuah asosiasi, dan di Tuban belum ada asosiasi PKL. Ini kan sangat penting. Oke. Cak To itu. Cak To yang punya pikiran sangat penting ini. Cuman kan kadang penonton ya, netizen atau Dimas Jajeng yang di luar sana tuh ada keinginan mau bicara, ada unek-unek, tapi kan nggak tahu caranya gimana sih biar bisa masuk ke sini. Biar bisa ngomong, apakah tema yang diomongkan tuh harus ditentukan gitu kan? Kan mereka belum tahu, Mas. Pendekatannya seperti apa terhadap yang seperti itu? Ya kita sering ketemu orang, kita sering ya kalau saya kemana-mana lah, pasti saya tawari biar meskipun lewat WA, lewat apapun. Dari mulut ke mulut istilahnya. Jadi kalau menurut saya, teori politik saya ini, teori politik. teori politik. Ya kita harus berbaik dengan siapapun. Kita harus berbaik dengan siapapun. Kalau kita katakanlah muka kita ini gak disenangi orang, ya pasti tidak mau orang datang ke sini gitu. Ini kan termasuk apa ya? Teori politik positivis. Kita harus baik dengan semua orang. Ya ada lah, contohnya banyak. Ini masuk ke nihilisme atau ke positivisme gitu? Nol. Nihil ya, nihilisme berarti. Jadi berangkat dari nol bisa ke 1, 2 atau bisa ke -1, -2. Seperti itu. Ya. Kalau di 5 langsung ke minus kan susah, sulit. Harus turun dulu 4, 3, 2, 1, 0. Minus. Memahami orang yang agar bisa masuk ke sini begitu. Bagaimana? Seperti ada juga orang yang takut. Nah, itu bagaimana? Kebanyakan kan takut ngomong. Karena ada juga misalkan karena dia terjebak dalam satu jabatan, itu kan juga nanti tidak enak Mas kalau saya bicara begini. Nah, ini kan ya pastilah kita ini kan terjebak dalam ruang birokrasi, terjebak dalam ruang politik, terjebak dalam ruang intinya kepentingan. Kepentingan kita kan itu penyadaran sebenarnya. Dan banyak sekali yang perlu diungkap di sini, termasuk sejarah Tuban luar biasa kalau kita ungkapkan ini, sangat luar biasa. Wis banyak pokoknya. Nggak ada ini ya, di dalam. Nggak ada saringan kita ya. Nggak ada saringan. Nggak ada kan? Adanya sarangan. Mas, kalau kira-kira Cetegen ini bisa nggak gantiin demo? Timbang ngomong keluar dengar apa gak gedung gitu kan? Ngomongnya di sini. Demo dengan banyak orang. Kadang-kadang ketika kita bersuara sangat keras habis itu hilang. Karena ada konflik kepentingan di situ. Selama ini dengan siapa aja
Kang Mas kita? Siapapun tokoh budaya, Tokoh budaya. ya tokoh agama. Oke. Baca serius tenan, takon Iya. orang sing takoni biasanya sampean lho. Ada yang sing ngerti jawabannya deh. Lah yo, biasanya dhewe lho sing takoni. Ate sopo ae sing mrene? Model Iya kan? lembah. Banyak. Ya, artinya Seniman juga banyak. itu kan banyak sekali. Artinya banyak kepentingan yang Betul, dibawa oleh diungkapkan. Cedik kan begitu. Nah, ini biar bisa spread begitu atau apa kayak gitu ya. Sprite itu apa kayak gitu? Sprite itu Menyebar. menyebar. Sporadis. Nah, sporadis begitu seperti apa di Cedik gitu? Ya, makanya kita ini kan juga ada tim ya, tim di belakang layar kita ini kan ada tim yang cybernya itu kan. Nah, itu yang bikin kita sporadis. Informasi. Jadi di era digital ini sangat mudah sebenarnya kalau kita pahami. Polanya ini kan sangat mudah. Tinggal kita bagaimana membuat organ ini bisa berjalan, organ ini bisa tidak stagnan gitu. Kita selalu dengan hal baru. Meskipun juga ada yang nyerang lah katakanlah seperti itu. Ada yang nyerang pokoknya. Ada yang nyerang ya. Saya yakin ada. Kalau ada yang menyerang seperti itu, pripun? Ya biarin kan saya. Hah? Nggak masalah. Oh, Kata-kata masalah. Ya. kata-kata masalah seperti Jadi kapal begini. Pancasila. Inilah termasuk yang membuat kita budaya kita tidak bisa maju. Ya, Ketika ada betul. orang maju sedikit, ada orang yang mencoba gandoli. Ya kan kita harus Ada. keseragaman kan? Udah bisa mas, seragam itu udah bisa. Gitu ya. Seragam itu mentok di umur 17-18 SMA. Gitu ya. Coba kalau mahasiswa suruh kayak kemarin, Cak Budi. Ketika kuliah disuruh seragam pakai dasi tidak bisa. Nggak bisa, Nggak dia. mau dia. Oke. Seragam tuh mentoknya di umur 17-18. Nah, kita ini sudah liar, nggak bisa seragam. Oke. Kita aja sering bertengkar. Tapi Mas, semenjak sampean membuat Cedik Geni ini Bapaknya kan harus gak gitu. Aturannya kan begini ya di Cedik gini. Dilarang menyerang host gitu loh. siapa yang diserang? Kasih kesempatan netizen untuk bertanya. Iya. Oh, ada pertanyaan dari netizen. Oke. Netizen, ini adalah episode yang Spesial, kita ya? spesial kita Spesial, bahas tentang menjelang ke-50. apa namanya Cedik ya. Jadi silakan netizen untuk berkomunikasi dengan kita dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan di live Facebook kita Live ya. Facebook. Seperti itu. Dipersilakan. Ada nggak? Ada. Ada yang bertanya? Ada Yang bertanya? disapa tadi Mas Ipit udah Fatimah Lehji ya Mbak Oke. Fatimah. Ada pertanyaan? Ada lagi. Kancus. Kancus. Cakrawala dengan digitalisasi. Ya. Nah, itu. Oke. Sebenarnya sama. Oke. Cakrawala itu ya digitalisasi itu sebenarnya. Cakrawala itu kan luas dan terbatas. Digital juga ada terbatas. Tapi kan ada pengaruh dari sebuah sistem atau ideologi tadi itu. Bagaimana? Pengaruh yang bagaimana? Ya artinya kan apakah Cedik Geni itu ada sebuah ideologi tertentu yang dibawa ataukah sebenarnya ideologi Nggak ada yang tertentu sebenarnya. Tidak Kita ada. semua. Semuanya kita masak, semuanya kita produk. itu ya. Ya. Artinya Berarti nggak ada batasan. Cedik Geni adalah sebuah ruang publik ya. Sangat luas, tidak terbatas. Oke. Oke. Dengan tujuan tadi menyuarakan dan menyadarkan kesadaran. Kesadaran. Oke. Kesadaran adalah Sekarang saya tanya. Iya, kesadaran Semenjak- adalah bumi. Saya kan punya teman nih Mas, punya teman. Salah satu host juga di sini. Apakah semenjak sampean buat Cedik Geni ini Netra Channel ini popularitas itu sampean pengaruh? Kalau sampean saya percaya popularitas sampean itu sudah kalau cukup tinggi ya. kalau saya tidak mikirkan popularitas. Oh. Teman ada salah siji itu tambah Iya. populer Pak. Saya sudah nggak memikirkan popularitas. Ada tiap kali pas di supermarket. Enggak lah. Itu. Kode ini ya? Yang gini ya? Iya. Masuk mirat gitu. Iya. Ah, besok ketahuan Sekarang jalur ganti tangan. surat gitu ya. Aduh, kan ini Lama-lama dilarang bikin. menyerang host. Yang dirangkan sama sama host. Iya. Aduh. Ya menarik sekali itu Jadi memang melihat. harus ada konflik. Memang Itu harus ada memang konflik. ada konflik. Istilahnya begini, Indonesia lahir dari apa? Itu dari konflik. Perang. Perang. Iya. Kalau nggak ada perang Indonesia mungkin nggak lahir. Mungkin adanya Nusantara mungkin. Dan belum tentu juga raja-raja waktu itu mau bersinergi jadi satu jadi Indonesia. Jadi artinya di Cedik Geni jangan pernah takut untuk konflik. Jangan takut. Oh. Ayo perang. Biasa. Apalagi dengan latar belakang pekerjaan saya ini kan penuh dengan konflik, berdarah-darah.
itu manajemen konflik atau apa itu menyuburkan konflik? Kan maksudnya kan begini, apapun lah, apapun. Istilahnya mungkin dari apa namanya demo atau unjuk rasa. Dia membetul-betulkan masalah itu dengan pemerintah misalkan. Nanti di situ juga pasti ada kesepakatan, pasti ada konsensus. Dalam waktu dekat ini dengan yang pemerintahan ada nggak ke sini? Saya nggak berikan ke siapa-siapa, tapi siapapun boleh sih. Sampai mancing-mancing tuh. Sopo yang ke pemerintahan katirin neh ngono. Iya iyalah. Ojo sik toh. Ya harus karena kita butuh suara elit kan seperti itu kan. Mana? Kalau dalam hidup itu nggak ada istilah harus. Terus ngalir aja gitu. Oh ngalir. Ya ngalir itu keharusan kok gimana? Gak harus, dibiarkan aja udah ngalir kok. Ya itu makanya keharusan. Harus menurut siapa dulu? Ya harus. Ya faktanya itu kan ngalir jelas ya. Gak usah ngomong harus, fakta sudah ngalir gitu loh. Nah, iya makanya itu harus makanya. Jangan diharuskan udah ngalir sendiri. Oh gitu ya. Kan gitu. Ya karena itu tadi harus. Harus mengalir. Iya. Apapun kita udah di sini. Siapapun boleh di sini. Siapapun boleh. Saya banyak WA yang pengen kesini, monggo silakan. Kembali yang tadi ke Cakrawala dan apa namanya? Digital. Digital. Jadi tantangannya kan berat itu. Tantangannya berat itu. Tidak seperti media konvensional. Apapun tantangan itu entah berat atau tidak. Kalau kita apa istilahnya niat pasti bisa. Lah, niat itu sudah modal. Niat itu modal utama adalah niat. Kalau kita nggak pernah niat, ya nggak mungkin kita. Oke. Di dalam Cetek Geni ada yang namanya program Begandring. Ada. Ya, itu seperti apa itu Begandring sebenarnya? Begandring itu ya podcast itu sebenarnya kalau istilah Jawanya. Jadi makanya podcast ini kan istilah Barat. Nah kalau di Jawa kan ya Begandring itu ngobrol ngalor itu kita ngulun apapun tentang apapun. Ya di situ juga Cakrawala tadi. Banyak ide, banyak ideologi, banyak macam-macam lah apapun. Membuka barat dan juga membuka timur sebenarnya. Membuka barat. Sebenarnya kita kan tidak ada pintu lah. Makanya kita tidak bisa close the door, harus open your mind. Kita tidak ada pintu kok. Indonesia mana pintunya? Semuanya pintu. Artinya Cetek Geni memposisikan dirinya adalah Tuban itu sendiri. Pikiran. Boleh dikatakan seperti itu? Istilahnya kita buka mindset masyarakat. Ya memang berawal dari Tuban kalau saya lihat itu. Tuban harus bisa jadi pionir gitu aja, bisa menjadi yang terdepan terkait apapun. Contohnya banyak tokoh-tokoh yang lahir di Tuban yang bisa merubah, ya. Itu kalau saya melihat gitu. Nah, kenapa kita bikin podcast? Karena satu-satunya mungkin saya melihat satu-satunya jalan adalah itu. Karena apa? Kalau kita pakai media konvensional juga berat, belum tentu ide kita diterima. Apalagi media konvensional itu nggak akan langgeng. Ini sudah apa ya? Ya katakanlah kalau saya melihat COVID ini kan perangnya antara kapitalis dan sosialis gitu loh. Dengan media konvensional kita sudah sangat kapitalis banget, kan? Nah ini kalau perang ya perang dengan medsos, akhirnya kan begitu. Medianya di sana. Ya media sosial bukan hanya media konvensional. Kita harus apa ya? Berpijak pada dua kaki ini gitu loh. Sampai berapa lama akan bertahan di? Selama-lamanya saya. Selama-lamanya. Okay. Kalau kayu bakar itu masih ada ya pasti masih bisa bakar. Yang penting ada isi Cetek Geni ini. Ya, Cetek Geni. Pengelolaan terhadap informasi yang atau dan fenomena di luar sana untuk dimasukkan ke Cetek Geni seperti apa? Kita tidak usah dikelola ngalir sendiri kok. Balik lagi ya. Kita pokoknya ngalir ketemu orang, Mas mau ini, monggo silakan. Dan kita bahkan karena banyaknya orang yang minta datang ke sini, kita kesulitan jadwal kadang-kadang. Nah, contohnya ketika misalkan ada mendadak juga narasumber yang tidak bisa hadir, ini susahnya pengelolaan di sini di manajemen apa ya jadwal. Kita menjadwalkan kalau sudah kan jadwalnya ini ternyata orang itu mendadak memberi kabar tidak bisa. Contohnya kayak kali ini ya. Iya betul. Beberapa menit ngomong nggak bisa mana ini akhirnya kita harus bisa. Diajeng Rina ada pertanyaan? Sepertinya sudah dikupas tuntas ya. Belum. Masih belum. Masih ada pertanyaan nggak dari Diajeng nih? Mungkin keterwakilan perempuan atau seperti apa di Cetek Geni begitu. Oh iya, mungkin gini Pak Tito ya.
seberapa itu sih Cedik Geni ini nanti kedepannya seperti apa kira-kira? Suaranya Rina kok sembengong apik ngono, aku kok iso ra iso ya. Hah? Ya tergantung amal dan perbuatan. Sama rame dua kok. Ya beda Iya. nih. Terutama untuk tokoh-tokoh perempuan ini kan di Tuban kan banyak ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa memberikan informasi tapi takut dengan birokrasi bagaimana sih Cedik Geni ini loh bisa menampung gitu loh. Sebenarnya memang kita ini ya jujur sangat kekurangan narasumber perempuan. Iya betul Jadi sekali Pak. saya Betul. melihat Tuban juga masih banyak ini sebenarnya tokoh-tokoh perempuan juga Banyak. Tapi kadang-kadang mungkin barangkali ya apa ya mungkin ada benturan juga barangkali dia merasakan mungkin kalau bikin nanti benturan ini benturan. Nah mungkin dari sisi itu ketika kita tawar ini ada yang nggak mau, ada yang cuma sudah aku nggak enak pasti begitu. Sebenarnya banyak sekali tokoh perempuan di Tuban itu banyak sekali. Iya. Dan kita memang apa ya kalau bisa kita melahirkan tokoh itu, melahirkan Oh, ide, oke. melahirkan sesuatu yang baru, Oh. melahirkan sesuatu yang baru itu ya lama juga. Roda itu kan berputar, yang dulu lama sekarang jadi baru. Kayak Om Den Semirat ya. Enggak tahu kalau roda berputar itu saya enggak tahu juga karena jangan-jangan macet pada waktu itu. Ya kita ini kan diputus Pak, kita diputus oleh Barat, kita tidak boleh bangga dengan nenek moyang kita. Kita diputus, budaya kita dicuri ke sana semua. Keleden ya. Ya enggak dicuri, itu diteliti, wong juga dikasih tidak cinta. dibandingkan. makanya begini, kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Kalau mengakui kemerdekaan Indonesia berarti dia secara tidak langsung mengakui dia menjajah, kan begitu. Makanya Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau dia mengakui kemerdekaan Indonesia berarti sama juga dia ini mengakui kalau dia menjajah. Nah, kenapa kita merdeka ya? Ya karena ada konflik tadi. Kalau nggak ada konflik ya nggak merdeka. Oh gitu ya, iya. Oh, Merdeka harus ada konflik. Loh, sekarang iya. kita ini lahir, kita lahir itu kan dari konflik Pak. Konflik antara laki-laki dan perempuan yaitu Ya. bapak dan Gara-gara balik ke barat saya ada pertanyaan bagus tadi, saya malah lupa ini tadi Apa? sebenarnya. Ya masih terkait dengan Cedik Geni tadi ya. Saya lupa banget. Iya. Baik. Oh ya, tadi kan artinya bahwa kita tidak hanya menampung itu, ya. tapi mencoba untuk membuat Menyuarakan. sebuah produk ide gitu di setiap momennya gitu. Nah, produk ide ini pengelolaannya nanti apakah akan terus dilakukan atau sudah cukup seperti itu sehingga mencoba untuk ada konflik baru diolah lagi atau seperti itu apa? makanya ada program tadi namanya Begandring tadi. Begandring itu memang dari sekian episode ini kita rangkum terus kita resume terus kita begandringkan di Begandring tadi. Dari situlah nanti pasti ada semacam solusi begitu. Untuk apa kita hidup sebenarnya? Artinya di Begandring itu tidak dialektis lagi atau seperti apa? Ya, sangat dialektik. Sangat dialektik. Untuk mencoba Ya, mengupas ya. Betul. Mengupas itu. Ya. Oke. Karena pisau asah kita ini masih tajam sebenarnya. Oke. Cuman yang mau diasah ini ya nggak mau kadang-kadang. Ya, maka dari itu yang pengen mengasah pemikiran, ide maupun yang dilakukan atau kekaryaan gitu ya, pekerjaan dan lain sebagainya, unek-unek, terus kemudian pengen ngudoroso boleh, kemudian kalau pengen beropini monggo, jika ada data yang ingin disampaikan kepada masyarakat monggo. Cedik Geni siap untuk menampung gitu. Termasuk kalau pengen menyanyi silakan. Oh Ya, ya mau tidak menyanyi. hanya menampung, Pak. Menampung dan menyuarakan. Menampung dan menyuarakan ya. Kalau menampung itu kan hubungan. Oke, iya, oke. Nah, closing statement nih, kelihatannya nggak ada closing statement ya tadi banyak sekali. Ya, closing saya ya itu tadi. Karena poin iklan tadi. nih. Karena iklan nih. Iya. Oh iya ya, Karena iklan nih. nggak ada ya. Nggak ada. Ini Nggak ada. spesial Spesial. kita Cedik Geni ya. Kalau statement saya tadi itu Oke. tertawa dalam serius dalam tertawa. Kedepannya pengennya seperti apa sih Cedik Geni? Cedik Geni ini Terhadap kita ini semuanya ya, yang ya. ada di sini. Kalau targetnya sebenarnya tidak perlu target kita. Kita tidak perlu target. Kita Menyesuaikan dengan fenomena. Betul, yang jelas sangat kita harus sensitif gitu aja. Kita harus peka dengan keadaan gitu aja. Baik. Kita harus bagaimana secara politis kita harus berbuat apa. Politis nih ya. Ya. Politis. Oke. Karena orang hidup tidak ada yang nggak politis.
Semuanya politis Semuanya ya. politis. Kita pakai baju politis loh. Biar dilihat ganteng, biar dilihat ayu, cantik. Citra ya. Itu kan politis. Beda, kok nggak Polres itu bukan politis, polisi. Iya polisi. Iya. Kalau target ini sih enggak usah target kalau Bu Arum, Iya. dadah. Itu polisi juga. Bu Arum. Pokoknya Kalau outputnya, saya baru ini ya punya icon di Cedik Geni itu ya, Bu Arum. Ya, iconnya gimana? Icon lagi ya. Output. Output Output apa? Oh iya tadi nggak tahu itu apa Cak Siro tadi bilang. iya. Iya. Ya sudah. Oh gitu, oke. Ya, kalau begitu ada pertanyaan, ada apa namanya bisa disampaikan di apa ini kita di Facebook kita namanya live Facebook ya fanpage ya, itu fanpage Facebook kita. Terus kemudian di IG kita apa namanya? cetik kageni. Itu gimana itu tulisannya? Cetik. COTHIK titik kageni. Oh, ada kageninya Ada ya. kageni. Ada itu Ada official kita di IG. Kemudian yang ada di YouTube Netra Channel. Netra Channel dan Cedik Geni ya. TikToknya juga ada. TikToknya Netra juga Channel. ada di Netra Channel ya. Jadi Dimas Diajeng dan Netralis kita selalu akan berjumpa, kita akan selalu bergandengan erat jika rekan-rekan semuanya Dimas Diajeng dan Netralis subscribe, like, tentu saja share Iya. semua yang ada di Cedik Geni. Karena dengan seperti itu artinya membantu untuk membuka ruang ide agar itu tumbuh di Tuban. Insya Allah Tuban jadi mercusuarnya Indonesia. Dan ya, amin ya. Amin. Baik. Kalau juga jangan lupa Apa? komen dan saran kritiknya Ya, juga saran kita kritiknya tunggu. juga ditunggu. Ya. Jadi kita tahu saling bisa memperbaiki. Bahkan kalau kesalahan. bisa paling enak langsung ke studio. Oh ya tambah semua. Langsung ke studio Bagus sekali. Pintu kita terbuka lebar. dengan bertemu dengan Kakang Big. Tapi kayak undian loh sini. Jadi jangan kaget ya kayak undian. Dan sebentar lagi kita akan bikin kuis ya. Tunggu kuis kita. Jadi gini akan ada kuis. Jadi Hadiahnya. iya. Oh ada lah. Ada ya? spesial. Hadiah jadi host. Ojo sampean hadiahnya. Gitu, ya. Bawa aku pulang. Ya, demikian 30 menit kita menemani Dimas Diajeng dan oh 1 jam. Wah, 1 jam ya kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Semoga hari ini menuju ke 50 ini kita semakin kuat, semakin bisa bersama, semakin bisa bergandengan. Tetap di podcast Cedik Geni. Sampai jumpa.